Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan saat ini kita masih dapat beraktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu antara sesama manusia hablum minan nas dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala hablum minallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika nanti ada di hari kiamat seorang hamba yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah kepada si hamba tersebut, dulu di dunia aku ini sakit, dan ketika aku sakit kau tidak berkunjung kepadaku. Si hamba ini berkata kepada Allah, ya Allah, mana mungkin engkau sakit ya Allah, engkau adalah Tuhan Rabbul Izzah, Tuhan pemilik alam semesta, Tuhan yang memberikan kepada manusia sakit dan menyembuhkannya. Tidak mungkin engkau sakit ya Allah, tidak mungkin engkau sakit ya Tuhan. Lalu Allah bertitah kepada si hamba ini, ya memang aku tidak sakit, tetapi ketika ada tetanggamu yang sakit dan dirawat di rumah sakit atau berbaring di rumahnya, kau tidak menjenguknya, kau tidak mendatanginya. Padahal pada saat kau datang ke rumahnya atau ke rumah sakit, kau sedang menjenguk aku yang sedang sakit saat itu. Hamba ini terkejut ketika Allah menyampaikan hal yang demikian. Lalu pertanyaan kedua ini Allah juga bertanya kepada hambanya, dulu aku di dunia lapar dan kau tidak memberi makan aku. Maka Allah Subhanahu wa taala bertitah demikian, si hamba berkata lagi, ya Rabb, ya Tuhan, engkau yang menciptakan alam semesta, engkau yang menghidupkan seluruh makanan-makanan yang mungkin ditanam oleh manusia, dan engkau yang memberikan rizki kepada manusia. Mana mungkin kau kelaparan, engkau yang memberikan makanan kepada manusia. Lalu si hamba ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawabnya, benar, aku memang tidak lapar secara langsung, tetapi pada saat tetanggamu ada yang kelaparan, yang belum makan saat itu, sementara kau tenang dan diam saja. Seandainya kau datang menghampiri tetanggamu atau saudaramu yang sedang kelaparan, di saat itu engkau sedang memberi makan aku. Si hamba ini terkejut dengan apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah masih bertanya lagi kepada si hamba Allah yang satu ini, dulu aku di dunia pun haus, kau tidak memberi aku minum. Lalu si hamba ini berkata, mana mungkin kau haus ya Allah, engkau yang menurunkan hujan, engkau yang menurunkan segala sesuatu yang bisa bermanfaat untuk manusia, salah satunya air yang kau ciptakan. Si hamba ini berkata demikian, lalu Allah menjawab, betul, aku yang menurunkan hujan, aku yang memberikan kau minum. Tapi sesungguhnya ketika ada tetanggamu dan saudaramu yang kehausan, kau pun tidak memberikan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa haus atau dahaganya. Seandainya kau datang memberi minum, seandainya kau datang memberikan sesuatu yang dapat menghilangkan rasa dahaganya hilang, di saat itu kau sedang memberi minum aku, dan aku hilang rasa dahaga karena kau memberi minum saudaramu, hambaku yang sedang kehausan. Akhirnya hamba ini pun terdiam dengan pertanyaan-pertanyaan yang Allah sebutkan tadi. Allah memang tidak sakit, tetapi ketika kita berkunjung kepada hamba Allah yang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit, selayaknya kita sedang menjenguk hamba Allah dan menjenguk Allah yang menjadi Tuhan semesta alam. Kemudian Allah tidak lapar, tetapi kalau ada hamba Allah yang kelaparan, hamba Allah yang mungkin tidak bisa makan seperti kita, yang kalaupun makan hanya beberapa makanan yang bisa dimakan olehnya, pada saat kita memberi makan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tadi,
engkau sedang memberi makan aku. Allah juga memang tidak haus seperti kita, tetapi ketika ada hambanya yang kehausan, pada saat itu kau memberi minum hambaku, maka selayaknya kau sedang memberi minum aku yang sedang kehausan. Pemirsa yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitulah satu hadis qudsi, suatu gambaran kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang nanti sangat berharga untuk kita sebagai hambanya, bahwa kita harus mempunyai sifat peduli, bahwa sebagai manusia kita pun harus mempunyai sifat memberikan kasih sayangnya kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain pun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mungkin hadis ini menjadi pelajaran buat kita. Rasulullah 14 abad silam memberikan hadisnya kepada kita semua. Haqqul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 5. Kalau kita sebagai saudara dengan muslim yang lainnya, kita harus memberikan hak mereka sebagai seorang muslim. Apa haknya sebagai seorang muslim? Yang pertama adalah raddus salam. Kalau ada orang muslim yang memberikan salam kepada kita, maka selayaknya pun kita mempunyai hak untuk menjawab salam saudara kita yang ketika dia memberikan salam kepada kita. Raddus salam. Yang pertama adalah menjawab salam saudara kita sesama muslim yang sedang memberikan salam kepada kita. Yang kedua adalah wa'iyadatul marid, berkunjung kepada saudara kita yang sedang sakit. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam hadis qudsi tadi bahwa ada hamba Allah yang sedang sakit, kalau kita datang, maka sesungguhnya hak kita sebagai seorang muslim adalah tentunya iyadatul marid, berkunjung kepada saudaranya yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga adalah wattibaul janazah, memberikan ataupun menolong ataupun sampai harus menggotong dan juga membawa jenazah ke dalam tempat kuburannya atau tempat peristirahatan yang terakhir. Ini juga merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memberikan hak kepada muslim yang lainnya. Itu yang ketiga, wattibaul janazah. Kemudian yang keempat adalah ijabatud dakwah, adalah mendatangi saudara kita ketika saudara kita sedang mengundang kita dalam suatu keperluan dan hajat. Dan yang kelima adalah watashmiatul atis, menjawab ketika saudara kita sedang bersin. 5 hak seorang muslim yang harus kita berikan ketika mereka sedang menuntut haknya kepada kita. Yang pertama adalah menjawab salam. Yang kedua adalah berkunjung ketika saudara kita ataupun sesama muslim dan bahkan keluarga kita ada yang sakit, kita kunjungi mereka. Dan yang ketiga adalah mengantarkan jenazahnya ke makam tempat peristirahatan yang terakhir. Yang keempat adalah menjawab ataupun mendatangi ketika kita sedang diundang oleh saudara kita yang mempunyai hajat dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah menjawab ketika saudara kita sedang bersin dan kita menjawabnya sebagai doa kepada saudara kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam hadis qudsi tadi Allah menceritakan betapa kita harus timbul rasa kasih sayang kita, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada saudara kita yang membutuhkannya. Dalam hadis lain dikatakan, "Mala yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mempunyai belas kasih sayang kepada sesama manusia, maka sesungguhnya Allah pun tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah dan juga pertolongan inayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan hak sebagai seorang muslim, dan juga kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tadi dengan ketika Allah merasa lapar, ketika Allah merasa kehausan, dan ketika Allah sakit. Semuanya itu adalah jawabannya ketika kita melihat saudara kita yang membutuhkan pertolongan dan kasih sayang dari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan sekali lagi kepada kita, memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim. Hak pada muslim yang lainnya kita berikan. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.